Halo teman-teman, bertemu kembali bersama saya Stefanus Eko Wahyudi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit informasi mengenai apa itu Lean Startup dan mengapa kita perlu untuk mempelajarinya. Saat ini startup atau perusahaan rintisan merupakan salah satu jenis usaha yang menjadi favorit para investor. Perkembangan teknologi digital nampaknya menjadi daya tarik tersendiri karena memungkinkan perkembangan bisnis yang inovatif dengan kecepatan pertumbuhan yang eksponensial. Pada kenyataannya, banyak startup yang gagal berkembang. Namun demikian, menurut beberapa praktisi, tingkat keberhasilan dari startup dapat ditingkatkan dengan pendekatan yang rasional dan sistematis dalam menemukan strategi terbaik untuk menjalankan bisnisnya. Eric Ries melalui bukunya yang berjudul Lean Startup telah membagikan pengalamannya dalam mengembangkan startup. Berdasarkan buku tersebut, Lean Startup adalah sebuah metode untuk mengembangkan bisnis dan produk dengan target untuk memperpendek siklus pengembangan produk dan dapat segera menilai kelayakan bisnis model dari bisnis yang dikembangkan. Hal ini dicapai dengan mengadopsi kombinasi eksperimen berbasis hipotesis bisnis, merilis produk berulang kali, dan mendapatkan pembelajaran yang divalidasi. Eric mengatakan, "The Lean Startup Method teaches you how to drive a startup, how to steer, when to turn, when to persevere, and grow a business with a maximum acceleration." Yaitu bahwa metode ini mengajarkan bagaimana mengarahkan sebuah startup, kapan kita perlu mengubah arah, kapan kita perlu tetap kukuh dan mengembangkan bisnis dengan kecepatan maksimum. Nama Lean Startup sendiri terinspirasi oleh sebuah revolusi dalam bidang manufaktur yang dikembangkan oleh Toyota yang disebut dengan sistem Lean Manufacturing. Sistem yang dikembangkan oleh perusahaan otomotif terkemuka dunia ini antara lain meliputi upaya untuk menggali ide dan pengetahuan dari para pekerja, membuat ukuran batch yang lebih kecil, kemudian menerapkan produksi dengan cara just in time melalui pengaturan jadwal yang lebih ketat, serta mempercepat siklus produksi. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat beradaptasi dan mengubah strategi dengan lebih cepat dan mudah dalam menghadapi keadaan yang tidak menentu dan terus berubah. Startup seringkali dihadapkan pada ketidakpastian pada saat diluncurkan. Founder atau orang yang mendapatkan ide pembentukan startup biasanya telah memiliki visi, namun harus bekerja keras dalam mengembangkan idenya menjadi sebuah produk, serta mengembangkan strategi untuk memasarkan produknya, mencari peluang untuk kerjasama, dan berbagai hal lainnya. Dalam hal ini, perusahaan harus terus belajar dan terus berusaha untuk memvalidasinya, antara lain dengan memperoleh data empiris dari calon pelanggan yang sebenarnya. Berbagai prinsip dan perangkat yang digagas oleh Eric Ries meski ditujukan untuk pengembangan perusahaan startup, namun tetap dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan perusahaan yang skalanya lebih besar. Dalam hal ini, perusahaan yang telah mapan juga dapat mengambil ide tentang bagaimana memanfaatkan inovasi untuk mengembangkan perusahaannya lebih besar lagi. Salah satu kekuatan dari prinsip yang dijelaskan oleh Eric Ries dalam bukunya Lean Startup adalah banyaknya studi kasus yang dikemukakan untuk mengilustrasikan berbagai prinsip yang dipaparkan tersebut. Hal ini didukung oleh background dari Eric yang merupakan technology entrepreneurs yang telah berhasil menelurkan produk sukses di Silicon Valley. Pengalaman yang didapat, baik keberhasilan maupun kegagalan, menjadi pengalaman yang berharga sebagai bahan pembelajaran. Metode Lean Startup telah diimplementasikan dan dimanfaatkan sebagai salah satu referensi dalam pengembangan berbagai startup di dunia. Jadi buat Anda calon technopreneurs perlu untuk mempelajari metode ini untuk kemudian diadopsi dalam saat mengembangkan startup. Saya akan membahas lebih detail metode Lean Startup dalam mengembangkan perusahaan rintisan ini dalam video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan share apabila video ini dirasa bermanfaat, subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan video berikutnya. Stefanus Eko Wahyudi pamit, bye for now.